Bapak Ibu sekalian, Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Semua bilang ramai nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Halo sobat semuanya, mungkin kalian masih ingat video tersebut, ya rencana ekspor listrik hijau ke Singapura yang digadang-gadang Indonesia dapat meraup keuntungan sebesar 30 miliar dolar atau sekitar 38 triliun rupiah. Tapi tunggu, jujur saja ini merupakan tindakan bodoh, bahkan banyak yang bilang sangat-sangat bodoh. Mengapa demikian? Yuk mari kita cari tahu lebih detail lagi. Awal wacana ekspor listrik hijau ke Singapura ini muncul ke permukaan, banyak yang kurang setuju, ya meskipun Indonesia bakal cuan sebesar 30 miliar dolar, tapi yang akan diekspor adalah merupakan listrik hijau atau hasil energi terbarukan. Dan energi hijau ini merupakan energi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Kenapa? Karena listrik yang dihasilkan dari energi hijau merupakan syarat mutlak jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Syarat ini bukan hanya berlaku bagi Indonesia, tetapi juga untuk semua negara berkembang di seluruh dunia. Pertanyaannya, kenapa listrik yang dihasilkan dari energi hijau ini sangat penting bagi semua negara? Jawabannya, negara berkembang sangat membutuhkan investasi asing, khususnya investasi di sektor teknologi. Sedangkan perusahaan yang bergerak di sektor teknologi sangat memperhatikan sumber energi yang mereka gunakan, karena hal ini memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan dan citra perusahaan. Contohnya saja perusahaan-perusahaan besar seperti Intel, Nvidia, Google, Apple, dan lain-lain, telah membuat komitmen kuat untuk menggunakan 100%, ingat 100% energi terbarukan pada seluruh operasinya. Selain itu regulasi baru Engineering 2024 yang diterapkan oleh Eropa semakin memaksa perusahaan-perusahaan di sektor apapun, sekali lagi di sektor apapun, menggunakan energi hijau jika ingin masuk ke negara mereka. Dalam regulasi tersebut jika perusahaan tidak menggunakan energi hijau dalam operasinya, maka akan dikenakan carbon tax atau pajak karbon yang nilai rata-ratanya sekitar 49 euro per ton karbon. Peraturan ini berlaku bagi semua produk, termasuk produk industri otomotif, elektronik, tekstil, makanan, dan lain-lain. Melihat sangat krusial peran energi hijau, betapa bodohnya kita kalau sampai mengekspor listrik hijau ke negara tetangga kita, yaitu Singapura. Karena pada dasarnya justru Indonesia lah yang lebih membutuhkan energi hijau dibandingkan Singapura, karena Singapura statusnya sudah negara maju. Sedangkan Indonesia masih negara berkembang, apa nggak gila kalau negara berkembang menyuplai listrik hijau ke negara maju? Itu sama halnya kita mendukung Singapura semakin maju dan makin menarik di mata investor asing, khususnya yang bergerak di sektor teknologi, sedangkan negara kita sendiri Indonesia ya gini-gini saja. Di era pemerintahan Prabowo ini gerakan Singapura menjadikan Indonesia sebagai halaman belakangnya sudah terbaca. Alhasil wacana ekspor listrik ke Singapura saat ini dikaji ulang. Saya kira yang ini dalam kajian dari pemerintah, saya tahu lagi sedang dikaji oleh ESDM, ekspor listrik ke Singapura dan lain-lain. Ya. Nah, ini ada masalah sedikit, ya, pertimbangan dari pemerintah. Ini AI. Kita sudah tahu bahwa di Singapura banyak data center yang diperlukan untuk mendukung Microsoft, Amazon, kehadiran dari lain-lainnya. Itu mereka perlu data centers. Nah, pemerintah Indonesia sedang mengkaji kalau data centers ya hendaknya dibangun di Indonesia. Indonesia bangun data centers misalnya dari Pulau Batam atau Pulau Bintang atau dari Karimun atau mana. Ya, ini yang bisa kita nanti melayani Singapura di data center high value added, kita yang layani Singapura. Kan begitu. Saya kira kita harus kaji nanti ya. Kenapa dikaji ulang atau belum ada kepastian untuk tidak mengekspor listrik hijau? Jawabannya karena masih ada kemungkinan tawaran dari Singapura yang lebih menguntungkan ke negara kita.
Yang perlu kalian ketahui, listrik di Singapura 94% dihasilkan dari gas alam, artinya energi hijau dan gas alam yang digunakan Singapura 89% berasal dari Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan energi hijau, para investor melihat Singapura saat ini sebagai negara yang paling mendukung ekosistem bisnis yang berbasis teknologi, utamanya seperti artificial intelligence, big data, IoT, dan lain-lain. Dan saat ini Singapura memiliki kapasitas data center sebesar 1000 MW, sangat timpang dibandingkan negara kita Indonesia yang hanya 202 MW. Bisa bayangkan negara sekecil Singapura loh 5 kali lipat dari negara kita data centernya. Jika melihat data pencatatan dari data center Singapura tidaklah terlalu besar, sebagai sistem memperkirakan pendapatan bisnis data center di Singapura 2024 mencapai 1 miliar dolar atau sekitar 16,43 triliun rupiah. Tapi kalau kita melihat indikator ekonomi dari semua bisnis data center ini, investasi asing langsung atau FDI yang didapat oleh Singapura 2024 sebesar 9,42 miliar dolar atau sekitar 146 triliun. Bayangkan ini hanya dari data center saja. Kalau kita melihat lebih sedikit jauh pengaruhnya terhadap ini, terhadap layanan digital seperti layanan AI, big data, dan IoT tentu memiliki nilai yang sangat besar bahkan hingga ribuan triliun. Katakanlah layanan cloud bagi e-commerce, startup, dan perusahaan-perusahaan besar seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Evermost, Lazada, dan lain-lain, berapa triliun mereka membayar untuk layanan cloud mereka. Maka dari itu meskipun ekspor energi hijau ke Singapura dapat menghasilkan pendapatan yang besar, namun itu hanyalah jangka pendek saja. Langkah ini sangat beresiko menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju. Justru Indonesia harus memanfaatkan energi hijau sendiri sebagai alat strategis untuk mendorong transformasi digital dan menarik investasi yang lebih besar di sektor teknologi, menjadikannya nilai tawar pada investor asing dalam membangun infrastruktur digital yang lebih kompetitif, meningkatkan kapasitas data center, dan menciptakan teknologi yang mandiri. Dan admin rasanya setuju atau tidak menempatkan kepentingan domestik di atas keuntungan ekspor yang hanya bersifat jangka pendek adalah strategi yang lebih bijaksana untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan di negara kita. Nah, bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian bisa sepemikiran dengan admin atau ada argumen lainnya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita jadikan sosial media sebagai tempat berdiskusi dan belajar bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.